Hai guys, balik lagi sama gua Ping Ping di podcast Ngobrol Yuk. Nah, kali ini kita ditemenin sama hambanya Pastor Dennis Kristianto, a.k.a. Eko Dennis. Halo. Nah, di podcast kali ini tuh kita bakal ngobrolin hal yang mungkin sensitif ya. Kali ini kita akan ngobrolin tentang pelayanan atau dunia ministry. Tiap kali kita ngomong soal pelayanan ya, rasanya gimana gitu ya kok. Aduh. Nah, tapi sebelumnya kita pengen kenalan lebih lanjut nih sama narasumber kita. Oke, silakan. Halo, saya Dennis. Saya orang simple yang dikasih kepercayaan sama Tuhan buat sekarang jadi pastor di Kahal Bandung. Wow. Ya, seorang pengusaha, seorang suami dari seorang istri dan 3 orang anak. Nah, gitu kan. Singkat banget ya. Iya, singkat jelas padat. Oke. Nah, tapi ya ngomongin tentang dunia pelayanan tuh pasti nggak ada habisnya ya kok. Betul. Soalnya pasti ada aja gitu pertanyaan yang muncul, tapi nggak enak gitu buat ditanyain. Oke. Kayak kita tuh kepo gitu sama sesuatu yang kayak kita kepikiran, tentang pelayanan begini begitu, tapi kayak tiap kita mau nanya tuh rasanya kayak gimana gitu, takut kita dicap berdosa gitu kan sama orang-orang ketika kita mulai meragukan standar-standar yang ada di dunia pelayanan. Nah, tapi kabar baiknya di podcast ini kita akan obrolin semuanya dengan cara yang fun. Ya. Oke, kita mulai masuk ke dalam pertanyaan mungkin ya kok. Sebelum nanya, kita bikin janjian dulu ya yang pastinya. Boleh ya, Ping ya? Oke, silakan. Jadi di podcast ini pastinya kita akan ngobrol apapun, orang boleh nanya apapun. Betul. Tapi tolong digarisbawahi ini dari POV-nya saya pribadi pastinya ya. Dan yang kedua, tapi pasti nggak akan lepas juga dari dasar-dasar firman Tuhan. Ya, dan kita juga di sini sudah taruh ada satu bel. Jadi kalau ada yang mulai agak-agak terlalu offside, nanti kita bisa offside begitu ya. Ya, pokoknya kalau ada jadi boleh nanya, tapi ya kita juga nanti akan coba filter supaya nggak bikin kegaduhan yang terlalu gimana lah ya. Oke, tapi siap. Please feel free buat tanya apapun dan ya kita akan jawab sebisa mungkin ya. Gitu. Siap. Pertanyaan yang pertama kita mulai dari yang ringan-ringan dulu nih guys. Pertanyaannya adalah, kok sebenarnya yang namanya pelayanan atau kita melayani itu wajib nggak sih? Nah ini pertanyaan harus agak hati-hati untuk jawabnya. Soalnya kalau dibilang kata pelayanan, kata melayani, kita harus tahu dulu nih, ini melayani versi yang mana. Karena kalau kita lihat dari bahasa aslinya, kata melayani itu ternyata ada 3, diambil dari 3 kata yang berbeda. Oke. Ya, nah jadi kalau dibilang, ada orang bilang kan katanya, pelayanan itu harus, pelayanan itu enggak, mau tambahin keluarga dulu, apa begitu, ada kan macam-macam. Nah, karena konsep pelayanannya harus kita samain dulu yang mana nih. Pelayanan di dalam gereja, atau pelayanan dalam bentuk apa nih? Nah, karena kalau kita udah beda POV-nya aja, nanti bisa beda kesimpulan nih gitu. Nah, jadi mungkin gue sedikit cerita dulu ya dari 3 katanya dulu. Saya juga nggak gitu hafal, tapi saya coba cari sedikit ya, saya agak lupa juga nih. Cuma kata yang pertama itu, kata pelayanan itu dari kata abad. Ini kalau dari bahasa Hebrew-nya. Nah, kalau ini artinya itu mengabdi, mengusahakan, melayani. Nah, ini juga artinya melayani, tapi dari kata abad. Ini tuh wajib. Kenapa? Karena ini bentuk penyerahan diri kita sama Tuhan. Dan ada ayatnya gitu ya. Di Keluaran 23 ayat 25, kata bahasa Inggrisnya tuh bilang begini, you shall serve the Lord your God. Kamu tuh harus. Tapi melayani ini melayani Tuhan. Nah, ini kata abad. Nah, kalau yang kita konteksnya dalam bentuk kita harus melayani Tuhan enggak? Oh ya harus dong. Ya jelas dong gitu ya. Tapi, nah ada kata yang kedua. Nah, kita supaya nggak terlalu jauh dari 3 kita ambil 2 dulu aja ya. Nah, kata yang kedua itu artinya syarat. Dari bahasa Ibrani syarat. Nah, kalau ini tuh konteksnya itu soal tugas resmi di sebuah ibadah. Oh, di gereja gitu. Ya, kalau kayak gitu. Nah, ini nanti bisa teman-teman lihat juga di Ulangan 10 ayat yang ke-8. Nah, ini kata melayani juga, tapi dari bahasa asli itu beda. Nah, sekarang pertanyaannya saya tanya balik nih. Ini kita fokus melayani Tuhannya atau melayani dalam tempat peribadatannya? Nah, ini yang mesti clear dulu nih pertanyaannya. Nah, soalnya gini kok, ini ada sangkut pautnya ya dengan pertanyaan yang kedua, di mana
kalau kita lihat contohnya nih, kayak Koko tahu tuh yang petinju yang Celos. Celos ya. Nah, dia kan petinju tapi dia kayak memuji Tuhan gitu lewat tinjunya dia, kayak Agnes Mo gitu kan. Banyak kita lihat penyanyi-penyanyi besar gitu dan mereka memuliakan Tuhan lewat profesinya. Nah, tapi banyak juga orang itu kayak tuh pelayanan harus di gereja gitu loh. Kalau nggak di gereja berarti bukan melayani. Nah, konteksnya seperti ini kok. Jadi, apakah pelayanan itu harus di gereja atau boleh di luar gereja? Kita jawabnya satu-satu ya supaya agak nge-skip. Jadi gini, pelayanan itu kalau konteksnya ke Tuhan itu bisa di mana aja. Intinya kan kalau kita berserah sama Tuhan, kita berserah diri sama Tuhan. Kalau Tuhan mau kita pergi ke sebuah tempat dan itu bukan gereja, di situ nggak ada gereja, nggak ada apa segala macam, dan Tuhan mau kita melayani ke situ, ya konteksnya itu melayani. Jadi nggak harus di gereja. Tapi kalau kita kunci itu cuma di dalam gedung, ya ini sesuatu yang agak apa ya, debatable lah ya. Cuman kalau saya pribadi nih, saya percayanya gini, semua orang itu punya panggilan masing-masing. Ya jadi kalau misalkan ditanya, ini saya kasih dua contoh yang real aja ya. Jadi yang satu yang dari pengalaman pribadi, yang satu itu dari firman harusnya. Kita nggak boleh keluar dari firman ya. Jadi yang pertama gini, POV pribadi dulu ya. Satu waktu saya dulu tuh pernah punya sebuah band rohani lah. Nah, drummer kita tuh jadi drummer untuk salah satu band rock keren banget lah di Indonesia nasional. Nah, hari itu orangnya tuh tanya sama saya, dan orangnya ini waktu dia mau gabung ke band itu, dia tanya lah POV beberapa pemimpin-pemimpin gereja lah. Nah, waktu dia tanya, dia dapat beberapa insight. Dia tanya, kok gimana ya, ini saya kalau saya terima ini mungkin saya jadwal pelayanan di gerejanya waktunya akan berkurang nih. Dan mungkin bisa sangat minim. Gitu kan. Tapi kalau saya nggak ambil, ini juga sebenarnya jadi salah satu impian dia dan orang tuanya waktu itu ya. Waktu itu POV-nya masih soal impiannya itu kan. Nah, waktu itu saya tanya lagi sama dia, menurut kamu gimana? Kamu udah dapet insight apa? Beberapa orang bilang kayak gini, ada yang bilang kayak, kamu kok aneh sih gitu ya. Orang itu dari dunia cari Tuhan, gitu kan. Oke. Sedangkan kalau kamu ini udah dari gereja Tuhan, kok seolah-olah ke dunia ini kamu dari Tuhan ke dunia begitu. Ke sekuler Begitu kan. Ya, betul. Nah, tapi hari itu gue coba bilang gini, bro, saya nggak sebut nama lah ya gitu. Saya belum izin nih sama orangnya, ini kan dadakan. Jadi waktu itu saya bilang, bro, gini aja, kalau kamu jadi rockstar, hidup lu berantakan, lu mau free sex juga orang maklum, bro. Kalau lu mau jadi rockstar, lu mau pakai drugs juga orang mungkin akan maklum, gitu kan. Tapi ketika lu jadi rockstar, tapi lu ngerti value, lu punya value hidup yang berbeda, dan orang tahu lu anak Tuhan, maka orang akan lihat Kristus di dalam lu, gitu. Kan begitu ya, gitu. Dan akhirnya yang, kalau dari saya pribadi, ya hari ini dia jadi salah satu drummer band rock nasional, mungkin juga dikenal di beberapa negara lain juga, dan cukup besar banget sih kalau saya sebut namanya, pasti orang yang zaman-zaman gue pasti tahu lah gitu, dan di Indonesia besar banget sih. Dan hari ini gue percaya justru pelayanan dia jauh lebih efektif ketika dia cuma sekedar di dalam gereja. Dan hari ini ketika dia ada waktu juga, dia tetap melayani di gereja-gereja, bahkan nggak cuma di satu gereja. Dulu dia tergabung di band kita. Tapi hari ini dia bahkan bisa melayani di banyak tempat, dan jadi dampak gimana orang yang bisa berdampak di gereja ini juga berdampak di dunia sekuler. Nah, itu yang pertama. Nah, tapi ini kan debatable ya. Nah, tapi kalau saya balik ke firmannya, sederhananya gini. Saya mau tanya deh, umat Israel tuh ada berapa suku? 12. 12 ya? Nah, pertanyaannya gini. Berapa suku yang melayani di dalam bait Allah? 1. Nah, pertanyaannya lah, suku yang lain itu nggak melayani Tuhan. Melayani ya? Sekarang kan ada bilang, ada satu suku kamu ngurus tentang pemerintahan, satu kamu tentang marketplace, kamu ngurus bisnis, dan semua itu punya bagian masing-masing. Dan yang gue percaya gini, yang penting ini bukan cuma sekedar apa yang lu lakukan, tapi buat siapa lu lakukan itu. Oke. Nah, jadi POV-nya ini bukan melayani itu, bukan sekedar apa yang lu lakukan. Tapi poinnya, lu lakuin buat siapa gitu. Ya, jadi kalau kamu memang Tuhan mau pakai di marketplace dan lu tetap paksakan di dalam gereja, ya itu juga kurang tepat sih. Karena mungkin ada orang di luar sana yang Tuhan mau jangkau, ya mungkin cuma satu orang, tapi ternyata orang ini bisa ngubah dunia.
We never know gitu. Jadi hari ini jangan kita terkotak-kotak dengan apa ya, dengan sebuah pemikiran kita aja gitu, tapi balik ke hubungan kita sama Tuhan gitu. Sebenarnya kita harus tanya Tuhan lagi, Tuhan, kau mauku di mana? Kan poinnya seperti itu. Jadi ini bukan soal harus di dalam gedung atau tidak. Ada orang yang dipanggil untuk di dalam gereja, ya itu makanya harus. Tapi kalau orang ini memang dipanggilnya untuk di marketplace, ya dia akan jauh lebih maksimal di marketplace. Ya mungkin itu jawab ya gitu. Jadi kalau dibilang harus atau enggak, ya balik lagi ke orang ini punya panggilan di situ enggak gitu. Oke. Berarti kembali banyak sekali orang yang bilang harus di gereja. Jawabannya udah ketemu nih guys. Jadi tergantung panggilanmu di mana dan tujuanmu tuh ke siapa gitu. Buat siapa yang kamu Buat lakuin itu siapa, ya. gitu. Jadi bukan tentang apa, tapi buat siapa. Itu. Sambil minum ya. Oke. Wih, kayaknya enak nih kok. Dari WD Drinks nih. Ya, ini Sama nih, disponsori sama WD Drinks ya. Kayak bajunya guys, WD Drinks ya. Ini promo banget ya. Iya, Gak apa-apa lah ya. nggak apa-apa lah. Yang mau beli boleh. Ini hasil ngelak dari istri ini. Di-brew dengan penuh cinta guys. Oke. Oke, balik lagi ke pertanyaan. Ngomong-ngomong soal pelayanan, otomatis Koko sendiri melayani dong. Nah, ini Udah lama banget dong melayani. lumayan dibanding beberapa orang, banyak yang lebih lama. Oke. Nah, sebagai orang yang udah lama di dunia pelayanan, pernah nggak sih Koko tuh ngerasa, aduh kok gue bosen ya di pelayanan gitu. Dan kalau misalnya pernah nih, menurut pandangan Koko, itu tuh rasa bosen itu, ketika kita ngerasain bosen itu, kita berdosa nggak sih? Berdosa atau enggak ya? Oke, gue jawab satu-satu ya. Pernah nggak? Pernah. Dulu. Oh, pernah. Dulu. Mungkin sekitar 10 tahun lalu lah. Oh, lama banget ya. 10 tahun lalu. Pernah. Oke. Mungkin pertanyaannya bukan berdosa atau enggak ya. Waktu itu, saya agak twist sedikit pertanyaannya, nggak apa-apa ya. Iya, iya. Jadi, waktu itu pertanyaan di hidup gue tuh bukan soal ini dosa atau enggak ya. Cuman, wajar nggak sih gitu? Oke. Normal nggak sih ngerasa bosen gitu? Dan waktu itu saya sempat ngobrol sama beberapa orang. Ya beberapa waktu itu juga yang orang-orang rohani juga kan, saya cari POV lah ya. Waktu saya tanya, ya mereka bilang, oh wajar lah, pasti semua orang ketika kita melakukan hal yang sama, pasti akan ngalamin namanya kebosanan gitu ya. Saya waktu itu rasanya dapet apa ya? Dapat jawaban tapi nggak dapat solusi nih. Pernah ngalamin nggak? Pernah. Gitu ya. Jadi ya dapat jawaban gitu, tapi kok nggak srek gitu ya. Ada something yang missing gitu. Nah sampai satu titik, saya ini ngobrol lah sama seseorang. Dan jawabannya waktu itu nolong banget. Nah, semoga ini bisa nolong juga ya kalau mungkin ada teman-temannya lagi ngerasa bosen juga gitu. Hamba Tuhan ini, beliau almarhum, salah satu orang yang juga berjasa besar lah di hidup saya gitu. Beliau tuh bilang begini sama saya, Nis, ya sebenarnya kalau dibilang normal, nggak normal. Oh, nggak normal. Nggak normal. Kenapa? Dia bilang gitu. Karena firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Nah jangan-jangan gitu dia bilang tuh gini, kalau lu ngerasa bosen, artinya lu gak ngalamin Tuhan. Lu cuma ngelakuin kerjaan Tuhan, tapi lu gak ngalamin Tuhan. Karena ketika lu punya hubungan sama Tuhan, maka perjalanan itu lu akan ngalamin something new every day. Dan something new itu gak pernah bikin bosen. Tapi kalau kita fokus cuman ke kerjaan Tuhannya aja, itu kayak rutinitas. Kita bangun, tidur, kita tahu ngapain. Ya kan, mungkin kalau orang pelayanan ya bangun tidur, nyiapin khotbah, ya mungkin pergi ke satu tempat, pelayanan, pulang, tidur, nanti ketemu orang, konseling, itu just rutinitas aja itu. Ya atau mungkin yang worship leader, saya juga worship leader dulu kan, gitu ya mungkin nyiapin lagu, latihan, itu kan pattern banget ya. Tapi kalau kita ngelakuinnya dari kerjaannya, itu pasti bosen gitu. Kenapa? Karena kita kehilangannya esensi. Jadi di pelayanan itu ada dua ya, ada esensi, ada ekspresi. Kita nyanyi, kita khotbah, kita lakukan apapun bentuk pelayanan, nari, itu tuh sebenarnya ekspresinya. Nah esensinya kita ketemu Tuhannya nggak di situ, gitu kan. Nah salah satu cirinya biasanya kenapa kita mulai jadi ngerasa bosen itu salah satunya itu karena ya kita nggak ketemu ya esensinya. Nah ciri-cirinya apa kan biasa begitu ya. Nah kalau orangnya, oh kan gue pengen tahu di gue bosen, tapi kenapa ya? Ciri-cirinya apa? Gampang. Lu udah gak lagi excited
untuk mengerjakan apa yang kamu lakuin gitu. Contoh, ini saya juga khotbah ya, saya mau khotbah juga kan, gitu. Saya suka khotbah. Ada orang-orang yang dia cuma baca Alkitab kalau di jadwal khotbah. Tapi kalau dia nggak jadwal khotbah, dia bahkan nggak baca Alkitab. Dan ini banyak terjadi. Jadi pertanyaannya, kenapa dia baca firman? Karena harus khotbah. Seorang penyanyi, kenapa dia latihan nyanyi? Kenapa? Karena dia punya jadwal. Tapi begitu nggak dijadwal, kayak kalau dia nggak dijadwal sebulan ya nggak nyembah sebulan. Makanya kenapa? Ya ini akhirnya jadi sesuatu yang buat dia bosan gitu. Karena dia nggak nemuin sesuatu di situ. Makanya hati-hati. Nah ini kalau ngomong soal rutinitas dan ini, nah ini harus hati-hati ya. Ini saya ngomong keras nih di sini ya. Dan ini terjadi sama banyak orang-orang yang berdiri di depan panggung. Either pembicara, either pemain musik, either orang yang aktif melayani. Kenapa? Ciri-cirinya apa? Coba lihat ya. Kalau lagi acara ibadah, biasanya waktu jam khotbah, yang paling sering duduk di luar, nggak ngedengerin firman, itu para pelayan biasanya. Iya lagi. Kenapa? Karena dia udah ngerasa cukup. Nah itu yang masalah. Itu terlihat sederhana, tapi itu fatal sebetulnya. Hilangnya esensi. Jadi lu cuma melakukan, gue suka main musik. You just do what you love. Tapi lu nggak berusaha mencintai apa yang lu lakukan. Karena gini, pada akhirnya apapun yang kita lakukan, entah nari, entah khotbah, entah main musik, entah multimedia, apapun, kita ini lagi ngalirin sesuatu, even asyir. Kita ini perlu firman loh, karena kita nggak mungkin ngalirin sesuatu yang kita nggak punya kan. Ya kalau kita cuma ngalirin yang kita suka, akhirnya kita ngalirin cuma diri kita sendiri, tapi bukan Tuhan sendiri. Jadi yang kita mesti ngerti gimana caranya kita bisa ngalirin dari Tuhan, kita harus diisi kan. Kalau kita udah nggak mau diisi, itu biggest problem, dan biasanya itu mulai awal dari kebosanan. Karena kita kosong dan kering. Nah, gitu. Menarik ya. Ternyata dari satu pertanyaan jadi panjang sekali penjelasannya. Karena saya pernah mengalaminya. Jadi ini bukan lagi ngajarin ya, tapi saya pernah berbuat kesalahan ini di waktu-waktu yang sebelumnya. Dan gue pernah bertanya ini sama diri gue sendiri juga waktu itu. Relate gitu kok. Soalnya aku juga, saya juga pernah mengalami kebosanan dalam melayani gitu. Karena kayak ini lagi gitu. Belum lagi ketemu orang-orang yang sorry tuh saya kadang suka rese gitu kan di pelayanan, kita pelayanan bareng gitu. Tapi ini menyadarkan aku sih kok kayak oke, gitu, mengembalikan fokus ya, berarti melayani Tuhan gitu. Tapi gue mau nanya nih, ini kan ngobrol ya. Iya gitu. Nah, tadi lu nanya katanya pernah ngalamin. Lu bosannya kenapa tiba-tiba? Atau out of nowhere aja gitu? Tiba-tiba aja bosen, kayak pernah gak sih ngerasa kayak tiba-tiba diri kita tuh kayak kita ngerasa kita kecil sekali, kayak tiba-tiba apa sih ini, gue di mana sih, gue ngapain sih gitu. Terus baliknya gimana? Baliknya gimana nggak tahu juga, bingung. Soalnya kayak tiba-tiba oke. Mungkin dari kita ngobrol, mungkin dari dengerin apa gitu, mungkin merasa tertampar gitu kan, jadi ya salah nih gue gitu, balik lagi. Menarik. Oke. Next question. Nih, kita sebagai pelayan, otomatis kita adalah orang-orang yang mungkin lebih banyak atau lebih dalam terjun di kegiatan keibadahan. Gitu kan kok. Nah, pernah gak sih kok ngerasa Kak, Tuhan tuh gak adil gitu loh. Misalnya kayak orang yang gak pelayanan gitu. Orang yang gak pelayanan, atau mungkin even mereka orang-orang yang gak kenal Tuhan gitu loh. Tapi kok kelihatannya hidup mereka mulus-mulus aja gitu. Kok kayaknya diberkati banget gitu sama Tuhan. Sedangkan kayak kita-kita yang melayani nih, misalnya kayak ada aja gitu masalahnya. Ada aja gitu kayak struggle sama sesuatu gitu loh. Kok rasanya Tuhan gak adil ya, kan gue udah ngelayanin Tuhan. Kenapa hidup gue gak mulus gitu loh. Menurut kok gimana tuh? Pertanyaannya menurut saya atau pernah atau enggak nih dulu? Yang mana dulu nih? Pernah nggak gitu? Terus menurut koko gimana nih? Pandangan koko gimana? Gitu. Oke, kalau ngomong pernah. Ngerasa Tuhan gak adil, koko pernah ngerasain? Pernah lah. Wow.
Oke. Oh iyalah. Cuman itu bukan salah Tuhan ya sebenarnya. Hmm. Itu biasanya karena kitanya lagi rese aja sih sebenarnya. Ya lagi mudi. Lagi mood aja gitu. Jadi nanti gue cerita dikit ya, tapi versi dikit. Cuman kalau ngomong pernah nggak pernah, ini poin paling penting gitu ya. Kita harus jujur dulu. Itu kadang-kadang kan kita ngerasa kayak, oh kalau kita pelayanan itu tidak pernah ragu sama Tuhan. Ya masih manusia lah Hmm. gitu kan. Nah masalahnya kadang-kadang banyak orang ini melihat Tuhan ini kayak objek ya, bukan subjek gitu. Bukan relation yang dikejar Hmm. gitu kan. Nah sedangkan saya belajar untuk kita harus jujur sama Tuhan gitu kan. Jadi waktu itu satu kali pernah lah, saya tuh ngerasa kayak, Tuhan kenapa sih gitu? Kok hidup gue ribet amat gitu ya, banyak, ada aja kejadiannya begitu. Hmm. Ya kan? Sedangkan sini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N gitu ya. Sampai satu titik tiba-tiba Tuhan ngomong halus di hati. Ketika lagi komplain gitu, itu ngomong halus di hati. Ya, terus harusnya gimana? Hmm. Balik ditanya kan. Jadi waktu balik ditanya gitu, ya gue ngomong lah, ya harusnya begini begitu dong, oh gitu kan. Oke. Kok orang kayak begitu gitu ya, bisa ngalamin begini gitu. Kok gue yang berusaha untuk hidup ya Lurus. ikutilah, nggak ya sebut lurus ya, kadang-kadang setiap orang merasa lurus pada pandangannya sendiri ya. Oh. Ya kadang-kadang kita ngerasa hidup kita paling bener lah ya. Hmm. Nah, masalahnya waktu kita ngerasa hidup kita bener, nah kita akan ngerasa orang lain tuh nggak layak untuk terima apa yang mereka terima. Oke. Nah, problemnya waktu itu Tuhan coba jawab ya, terus mestinya gimana gitu. Gitu kan. Ya abis saya komplain gitu, ya Tuhan tuh bilang ini lah, itu kan maumu. Loh maksudnya nggak ngejawab banget gitu ya. Kan saya lagi komplain, Tuhan maunya gimana? Saya bilang dong mau saya, kan begini, harusnya Tuhan. Ya Tuhan jawab lagi ke saya cuma bilang, ya itu kan maumu. Waktu kan kayak nggak menjawab maksudnya apa sih Tuhan gitu. Tapi yang sering kali yang gue lupa, gue ini kan berusaha ngatur hidup gue sendiri. Dan bahkan gue berusaha mengambil peran Tuhan untuk ngatur hidup orang lain, itu lebih kacau sih. Wah parah sih itu. Bener gak? Bener. Bener gak? Kenapa kita iri? Karena kita ngerasa gue harusnya mengalami ini, dan lebih gilanya lagi kita mulai ngatur Tuhan untuk memperlakukan orang lain sesuai yang kita mau. Nah itu kalau bahasanya yang kalau kita pakai gaming sekarang itu Tuhan bilang kayak offside gitu, ngerti gak sih? Offside guys. hidup orang itu bukan urusan lu gitu. Bahkan Tuhan juga dia berhak untuk ngasih apapun ke yang dia mau berkati kan gitu sebenarnya. Yeah. Nah tapi ketika gua nggak beres, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Tuhan cuma ngomong kayak gitu doang. Tapi ketika gue mulai bercoba sadar, ya ketika gue disadari sama Tuhan kayak gitu, ketika oh ya Tuhan sorry offside nih. Ini bukan peran gue gak punya hak ngatur apapun tentang hidup gue dan hidup orang lain. Apalagi orang lain gitu ya. Di situ Tuhan baru ngejelasin. Nah ini lucunya Tuhan, waktu kita kadang-kadang lagi ngedumel marah, dia gak ngomong banyak, diem apa gitu. Diliatin aja. Ya diliatin, udah, oh belum, ya sudah sok ngomong, ya udah gitu ya. Tapi waktu titiknya udah kitanya tenang, baru kita dikasih penjelasan. Nah penjelasannya apa? Waktu itu yang bikin gue baru, oh ternyata gitu ya. Tuh bilang gini, nah, hidup orang itu kelihatannya, nah, kamu gak tahu behind the scene-nya. Sekarang mana ada sih orang yang showing semua weakness-nya gitu. Ya kita aja kalau lagi pergi ke tempat yang bagus, kita foto, kita upload di sosmed, betul ya. Tapi masa setiap kali lagi susah kita upload kan enggak juga ya. Ya orang kan berpikir kayak, keluarga lu harmonis banget gitu ya. Pernah ada kejadian gitu kan, artis ya, kok bisa ya cerai gitu. Itu kan harmonis banget. Iya gak mungkin juga ya orang lagi berantem di upload kan begitu. Nah yang kadang kita lupa, kita melihat hidup orang lain lebih enak itu karena kita nggak lihat the whole package-nya. Nah sedangkan mungkin orang lain lihat hidup kita juga sesempurna itu gitu. Iya. Gitu kan. Padahal kita yang jalannya kita tahu ada banyak tantangan, rintangan yang kita lewati sama Tuhan kan. Nah jadi sebenarnya ya itu selesai dengan sebuah pengertian bahwa gak ada yang sempurna sebenarnya. Setiap orang punya struggle-nya masing-masing. Nah ketika kita nggak mulai membandingkan masalah kita sama masalah orang, hidup kita tuh lebih tenang. Kita nggak berusaha membandingkan diri kita sama orang lain, hidup kita tuh lebih tenang. Gitu. Dan masalahnya orang tuh lucu sih menurut gue. Orang tuh suka
apa ya, kayak adu siapa yang paling sukses itu sering terjadi ya. Ya. Lebih sukses, lebih kaya, lebih apapun lah gitu. Tapi ada juga orang-orang yang suka adu penderitaan dong sih. Iya. Adu nasib. Adu nasib. Pada jadi itu ya. Iya. Jadi kalau dia, aduh gue lagi susah gitu. Ah lu mah lumayan, gue lebih parah gitu. Nanti enggak, gue lebih parah gue. Kalau gue sih ketemu orang yang begitu ya, emang hidup lu paling susah gak apa-apa, enjoy aja gitu. Kita gak perlu adu nasib juga kan. Iya. Gitu. Cuman at some point kuncinya tuh jangan ngebandingin aja sih sebenarnya. Jadi gue pernah gak waktu itu ngerasa kayak gitu? Pernah. Tapi tersadar dengan ya tadi satu kesadaran itu udah bukan urusan kita untuk ngatur orang lain harus seperti apa gitu. Tapi yang kedua juga kita mesti ngerti ya, setiap orang punya kesusahannya masing-masing lah. Jadi nggak usah terlalu mikirin masalah orang lah. Kalau kita masih punya masalah ya beresin aja. Fokus untuk nyelesain apa yang harus kita selesaikan gitu. Ya gitu. Jadi POV-nya pernah, dan gimana nanggepinnya ya tadi dua itu. Udah nggak usah bandingin sama orang lain. Nah, bicara soal pelayanan juga kan pasti punya standar ya kok. Ya walaupun nggak tahu itu standar dibuat sama gereja, dibuat sama orang-orang, atau memang dari Tuhan juga menetapkan standar gitu. Cuman seringkali gimana ya, standarnya agak brutal gitu, agak ekstrim. Nah, bicara Standarnya agak soal brutal. Apa nih? Oke. agak brutal Wah soalnya. ini harus siap tombol ini ya enggak ya? Jangan Jangan dulu ya. Enggak apa-apa. Kalau ngomongin pelayanan pasti identik dengan kata kekudusan gitu kan. Kudusan. Kudu jaga kekudusan guys. Wow, gitu, wow, wow, pokoknya. oke. Gitu. Nah, tapi menurut Koko, kualifikasi orang tuh harus sekudus apa sih baru boleh melayani? Boleh melayani. Karena kan ada orang yang ya as long misalnya guys, kayak as long dia masih melakukan ini, dia nggak boleh pelayanan. Pokoknya harus kudus, tidak bercacat celah, baru boleh pelayanan gitu. Ada standar begitu mah. Cuman pandangan Koko aja nih gimana gitu. Harus sekudus apa sih kita baru boleh untuk melayani? Kalau ini saya harus disclaimer dulu ya. Setiap gereja punya standar masing-masing ya. Ya, betul. Nah, jadi nggak bisa ini terapin, jangan dipakai buat nunjuk-nunjuk pendeta di tempatmu sendiri loh ya gitu. Jangan dipakai buat itu ya. Ini yang kita pegang ya gitu ya. Kalau dibilang harus sekudus apa, kalau memang standarnya harus kudus tak bercacat celah, rasa-rasanya sih nggak akan ada yang layak ya. Oke. Kan begitu ya. Jadi sebenarnya ya syaratnya ya kita mau terus lahir baru tiap hari, dibenarkan aja. Kan gitu ya. Salah satu kalau ngomong yang sebenarnya kalau dibilang manusia yang dalam tanda kutip kudus masih pure banget nih, itu sebenarnya siapa sih? Yesus dong kayaknya. Ya maksudnya kalau kita nih ada gini, itu kan cuma bayi yang baru gitu, belum buat dosa, belum itu pun ada dosa bawaan ya begitu. Iya, kan? Betul. Ya tapi kan kalau yang masih tulus, nggak ada kepentingan, nggak ada apa, itu kan cuma bayi yang baru lahir, anak kecil aja udah punya kepentingan nih. Ya. Kan begitu. Nah artinya harus orangnya gimana? Harus orang-orang yang bukannya baik, bukannya benar, tapi orang-orang yang dibenarkan. Nah saya percaya lahir baru tuh harus setiap hari. Nah kita harus ngalamin Tuhan, kita terus diperbaharui terus sama Tuhan. Kita harus punya pengalaman yang terus dibersihin lagi sama Tuhan setiap hari gitu. Jadi siapa ya orang yang mau yang layak untuk melayani, sebenarnya bukan layak ya, dilayakkan. Yaitu tadi balik kuncinya, dilayakkan sama Tuhan. Orang-orang yang masih mau untuk terus dibentuk sama Tuhan, masih mau terus diperbaiki gitu. Kita tahu lah ya, mungkin pernah dengar gitu, atau mungkin pernah ngalamin atau pernah lihat gitu kan di sekitar kita gitu. Ada aja gitu isu tentang seorang pelayan atau seseorang lah yang mungkin masih struggle gitu dalam dosa, atau masih mereka berjuang bergumul gitu loh untuk lepas dari hal itu, dan tapi di sisi yang sama, di waktu yang sama mereka sedang melayani gitu. Nah jadi apakah mereka bisa, maksudnya mereka tuh dicap nggak qualified gitu untuk melayani? Nah ini agak tricky. Nah ini sebenarnya fungsinya pemimpin gereja sih sebenarnya. Oke, gimana? Agak tricky karena gini, contoh misalkan ya. Kuncinya tadi ini ada dua kata berjuang. Nah kalau ngomong kata berjuang, nah itu sebenarnya saya percaya masih punya kesempatan untuk melayani sebetulnya. Gitu kan, karena dia masih berjuang berubah.
dengan minta anugerah Tuhan pastinya ya. Iya. Kecuali kalau dia udah menikmati dosanya, kayak ini saya terima apa adanya, ya nggak gitu juga konsepnya begitu. Karena biar gimana Firman juga bilang, memang kalau untuk jadi orang-orang yang jadi pemimpin, tua-tua yang di hadapan bangsa itu harus orang-orang yang jadi contoh lah, jangan jadi batu sandungan. Seperti itu kan. Nah tapi, ini agak tricky-nya kenapa contoh? Kita ambil contoh real case deh. Kita ambil contoh real case. Misalkan nih, ini orang punya kelemahan di satu kelemahan, sebutin deh kelemahan apa deh? Misalnya ngerokok deh. Yang Oke, paling ngerokok. simpel. Paling simpel ngerokok ya. Oke, sekarang misalkan ngerokok deh. Terus kita misalkan pukul rata tapi nggak pakai hikmat untuk nge-handle-nya, misalkan. Terus kita bilang, oh boleh, nggak apa-apa, misalkan gitu ya. Terus tapi tiba-tiba orang ini melayani di depan golongan orang-orang mungkin yang sudah usianya jauh lebih senior, yang ikut Tuhan udah puluhan tahun, yang buat mereka ini tuh jadi syak dan batu sandungan banget. Masa pelayan Tuhan kok Tabu sekali. tabu, ini orang kayak begini tidak layak begitu ya. Nah ujungnya kan jadi syak juga, gitu kan. Tapi kalau kita bisa masuk, misalkan kita bisa melayani ke ada pelayanan-pelayanan, misalkan anak-anak muda, yang mereka juga mungkin masih struggle di situ, ya kan? Makanya kan nggak akan jadi batu sandungan juga. Cuman kita kasih pengertiannya ya, bukan berarti kamu boleh gitu ya. Enggak lah. Kita kasih pengertiannya. Pengertiannya gini, ini bukan soal apa ya, benar atau salah. Jadi balik lagi nih, kalau dalam Hebrew perspektif, ini bukan soal benar salah. Tapi ini soal bawa kehidupan atau tidak. Nah ini kuncinya. Oke? Misalkan yang ngerokok, ini bukan benar salahnya, enggaknya dulu. Misalkan gini, kalau gara-gara rokok orang ini akhirnya murtad dan meninggalkan Tuhan, kamu tidak boleh merokok, kamu tidak layak ke gereja, tidak boleh melayani, dosa kamu, mati kamu, gitu misalkan begitu ya. Neraka gitu ya. Mungkin gara-gara hanya karena itu tiba-tiba orang ini akhirnya meninggalkan iman kekristenannya, iman kepada Tuhan, hanya karena oke, saya mau ngerokok, saya nggak bisa, saya belum bisa berhenti. Saya ngeliat berarti udah saya nggak perlu ke cari Tuhan. Ya udah lock out dulu aja lah gitu. Lock out deh gitu ya. Gitu kan. Pertanyaannya bawa kehidupan atau enggak gitu. Tidak. Gitu kan. Nah tapi saya ambil dari sisi yang lainnya. Kalau kita membenarkan seolah-olah kayak, oh berarti rokok boleh kalau gitu kan. Terus saya taruh ini di kelompok orang-orang yang memang sama sekali tidak merokok, menganggap rokok ini tabu sekali. Ya akhirnya gara-gara saya nyelamati satu ini, nah mungkin sekelompok orang ini malah murtad juga. Wah, kok Kristenan kayak begini. Nah itu ngaco nih gitu pemimpinnya. Wow, ternyata lebih benar agama yang salah, yang seberang nih misalkan. Atau makanya meninggalkan imannya kepada Kristus gara-gara itu. Kira-kira itu bawa kehidupan atau enggak? Enggak. Nah jadi poinnya bukan soal benar salah ya. Makanya kata sini agak tricky nih. Ya kan? Jadi at some point kita harus menempatkannya di tempat yang tepat gitu. Jangan sampai gitu ya, ketika kita masukkan di tempat yang salah, ujungnya jadi bisa berbahaya. Jadi kalau saya biasanya akan coba ngeliat gini, oke, saya kasih pengertian nih sama orangnya. Oke, ini bukan soal benar salah, tapi ini juga nggak akan lebih bagus kalau kamu berhenti kok. Kenapa? Toh lebih sehat. Gitu kan. Ini saya pernah punya pengalaman kan ngobrol gitu ya. Ini pertama satu lebih sehat, yang kedua juga lebih hemat, dan yang ketiga, saya mau tanya, loh kamu ngerokok tuh kenapa? Gitu. Nah, ini ada salah satu hal yang menarik gitu. Dia bilang gini, iya kok ini kadang kalau lagi pusing nih, lagi buntu nih, butuh sebat lah katanya gitu. Gitu kan. Nah, terus kita tanya, oh jadi kalau kamu lagi buntu? Iya. Ya sudah, cara nguranginnya gini, kalau kamu lagi buntu otaknya, saya kutip kata-kata Aderai, tolong dikutip ya, ini kata-kata Aderai, bisa dicari. Jadi, bukan. Beliau bilang gini katanya, bagus. Merokok tuh sehat. Dengan satu syarat. Rokoknya jangan dibakar. Oke. Kenapa gitu? Karena waktu orang ngerokok itu tanpa mereka sadar sebenarnya mereka nih kayak ngatur pernafasan. Makanya kenapa orang kalau habis buntu atau lagi stres ngerokok tuh seger. Karena kenapa? Orang stres nafasnya tuh begini nih, biasa pendek sama cepat. Itu bisa capek kan? Orang ngerokok tuh nggak ada yang ngerokok gini. Nggak ada. Iya. Pasti ya? Pasti dia kan terus gitu kan? Nah itu kan sebenarnya teknik olah nafas. Nah, waktu oksigen itu jauh masuk lebih banyak, badan lebih seger. Gitu kan. Nah, dan waktu orang ngisep rokok, itu nggak mungkin nggak senyum. Coba bisa nggak ngisep rokok? Nggak enak pasti.
pasti otomatis gitu. Ini pasti senyum nih. Otot wajah. Otot wajah tuh pasti senyum. Oke. Nah, jadi waktu dia senyum, dia rongga dada kita itu bisa melebar 60-80% lebih luas. Dan kita bisa serve oksigen lebih banyak. Badan kita butuh oksigen, kayak begitu kan. Nah, jadi agak jumping, nanti ada ke ayat ya. Gitu ya. Jadi kan firman bilang hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Gitu kan. Nah, jadi kuncinya kalau lagi stres, ya kalau belum bisa berhenti ngerokok ya sudah, rokoknya dimasukin, tapi jangan dibakar dulu. Cobain, itu isep tapi jangan dinyalain gitu ya. Atau kalau nanti udah lebih bagus lagi, nggak usah pakai rokoknya. Coba senyum sambil tarik nafas. Gitu. Ulangi 10 kali. Pasti lebih fresh. Nanti boleh dicoba ya kalau ini, karena ini scientific. Jadi kalau misalkan memang karena gitu, nah orang yang tadinya ngerokok jumlah banyak kan bisa berkurang. Gitu. Dan ini saya cerita gini bukan nggak pernah ngobrol sama beberapa orang ya gitu. Dan beberapa mencoba berhasil, mereka mengurangi rokok dengan jumlah lebih banyak. Bahkan saya ada kenalan yang sampai berhenti ngerokok. Karena kan apa kebutuhan dia, karena sering buntu aja otaknya dan dia nggak sadar dari tadinya ngerokok diganti ke olah nafas dan bisa gitu. Kan begitu ya. Jadi ya apakah ini 100% berhasil? Enggak, ini cuma beberapa sih, baru beberapa gitu. Cuman ya bisa dilakukan gitu. Jadi balik lagi, sorry ya agak muter kemana-mana, cuman intinya jangan terpatok sama bener salahnya aja gitu. Tapi kita patok ini buat hidup atau enggak gitu. Tapi sambil seperti itu sambil kita dampingin ya gitu supaya orang ini jangan sampai justru malah hilang hanya gara-gara 1-2 kata begitu. Menarik banget. Tapi nih kok, tapi banget nih. Ya, bukan namanya ngobrol ya. Nah, aku tuh pernah baca lah gitu, tapi aku lupa detailnya gimana. Tentang Paulus juga, dia nulis tentang ketika kita lagi di mana kita ngikutin. Kayak lagi di mana, di Roma atau di Yunani kita gitu. Nah, banyak banget nih orang yang ngeles pakai ayat itu. Gue kan pengen pelayanan nih di anak-anak muda yang masih ngerokok, masih tatoan segala macam gitu. Berarti nggak ada salahnya dong gue tatoan dan gue juga ngerokok, nyebat bareng mereka gitu. Oke. Karena gue pengen menarik mereka gitu. Menurut koko gimana tuh yang kayak gitu? Ini bisa agak offside ya, tapi saya izin banget. Kita siap-siap izin banget. Saya kasih ilustrasinya mungkin agak tidak bermaksud untuk menyerang satu golongan ya gitu. Tapi ini izin jadi contoh banget. Kalau pakai standarnya seperti itu, kalau gitu gini deh. Kalau gitu kalau kamu mau melayani orang kanker, kamu harus kanker dulu. Iya. Atau kalau nggak gini deh, kalau kanker kan itu kayaknya agak no choice ya. Ya udah, saya punya hati nih buat orang-orang HIV, terus kamu nggak HIV, terus kamu harus HIV dulu gitu. Baru bisa melayani mereka. Nah itu aja sih sebenarnya gitu. Jadi prinsipnya ya bukan kita yang harus ikut gitu, tapi ya kita yang harus mewarnai gitu. Make sense ya. Soalnya sering banget tuh gitu kayak ada yang melayani gitu kan di anak-anak muda kayak gitu. Dan pembelaannya pakai yang ayat yang tadi aku bilang gitu. Oke, berarti make sense gitu. Untuk kita melayani mereka, kita nggak harus ngerjain apa yang mereka kerjain gitu. Atau mungkin gini, saya kasih contoh yang lebih simpel lagi. Dokter kan nggak perlu sakit dulu ya untuk obatin orang. Ya, betul. Gitu. Nah gitu. Jadi kalau kamu mau jadi dokter, jangan jadi pasiennya dulu maksudnya gitu. Iya sih. Kamu harus punya ilmunya. Nah itu yang penting. Kalau kamu ya pernah mengalami sakitnya dan pernah lewat, itu kan jadi kekuatan lebih besar. Tapi tidak semua orang itu harus melewati tahap itu gitu, karena percayalah itu terdengar keren, tapi ngejalaninnya itu nggak segampang itu ya. Saya pernah ngelewati namanya proses broken home. Orang tua kandung sempat mengalami sesuatu dan Tuhan pulihin ya, puji Tuhan. Kalau ceritanya sekarang mungkin ya satu sesi selesai. Tapi kalau ngejalaninnya kelas 4 SD saya coba bunuh diri gitu. SD. Pas SD gue pernah coba bunuh diri waktu itu. Jadi ya sekarang saya bisa bilang ini berkat Tuhan, karena lewat ini
kita nggak cuma bisa ngasih POV secara ilmu, tapi secara rasa dan secara ini juga kan ada lah ya. Tapi kalau kamu pingin pakai standar itu, percayalah harganya mahal bro. The price is too expensive. Keren. Menarik sekali. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya guys. Pernah nggak sih Koko ngerasain kalau zaman sekarang ya guys, justru gereja itu yang ngejauhin kita dari Tuhan. Karena sorry to say, banyak banget orang yang tanda kutip berdosa, banyak orang yang lagi struggle dengan hal-hal yang dia lakukan, dengan apa yang dia alami. Bukannya ditolong, tapi langsung dipinalti gitu, langsung dijudge, diblame kayak, ah udahlah neraka, udah nih orang gitu loh, ah udah nggak ada harapan lah nih orang gitu. Justru dijudge abis-abisan gitu loh, bukannya ditolong, bukannya diarahkan gitu. Karena ya sorry to say, adalah beberapa orang yang merasakan seperti itu. Bukannya gereja makin nolong kita, tapi malah ngejauhin kita dari Tuhan. Malah gereja yang jadi tembok pemisah gitu loh di antara kita sama Tuhan. Nah, menurut pandangan Goku gimana? Menurut saya itu setengah kebenaran. Reality ya? Reality tapi setengah kebenaran. Oke. Jadi setengah kebenaran tuh kenapa? Pasti gini ya. Ya kita nggak bisa tutup mata lah ya, meskipun saya juga orang gereja, tapi saya juga sering dengar lah. Dulu katanya orang keluar gereja karena kehilangan iman. Tapi sekarang ini ya kita mesti akui juga memang ada orang-orang yang akhirnya keluar dari komunitas gereja untuk mempertahankan iman karena nggak tahan sama kelakuan orang-orang di dalamnya gitu. Nah, iya itu. Kan begitu ya gitu ya. Jadi intinya kan sebenarnya ada aja oknum, cuman memang oknumnya agak mayoritas aja begitu ya. Nah, begitu ya. Nah, tapi satu hal yang mesti kita pentingin nih. Nah, kenapa masalahnya ini bisa terus nggak selesai? Itu karena ya orang-orang yang seharusnya mungkin punya hati yang benar untuk melayani dan punya hati buat orang-orangnya itu, yang justru pahit ngelihat kelakuan orang-orang di dalamnya, itu mereka memilih keluar. Nah, itu masalahnya. Malah kebalikan sekarang. Ya jangan marah, ini kata-kata Pak Ahok gitu. Saya ngutip ya, saya Punten Pak Ahok. izin. Ya. Pak Ahok, ini saya kutip kata-kata Bapak sekian tahun lalu waktu masih jadi wakil gubernur kalau nggak salah beliau. Oh, iya. Beliau tuh bilang gini katanya, kalau banyak orang ini nggak mau terjun ke politik karena melihat politik ini busuk gitu, gue mau di luar aja, gue benci sama politik. Dan benci sama politik karena melihat oknum di dalamnya. Akibatnya orang-orang yang pingin politik yang benar memilih di luar begitu kan, karena benci nih, karena dia punya idealismenya sendiri gitu kan, dia nggak suka sama yang terjadi. Masalahnya yang di luar itu nggak bisa bikin perubahan. Kalau kamu bikin perubahan harus dari dalam. Nah jadi gue mau bilang ini, kalau lu orang-orang yang tadinya mau keluar dari lingkungan gereja karena kamu kecewa, saran saya jangan keluar, masuk lebih dalam, bikin perubahan di dalam. Betul. Karena that's the point gitu. Ya kita nggak bisa marah. Loh kalau kamu marah dan keluar ya, kamu berharap apa di dalam? Kan begitu ya. Jadi prinsipnya kalau misalkan gini ya, salah bersama lah menurut saya sih. Ya kalau memang kamu marah, masuklah ke dalam bikin perubahan. Gitu. Gak akan ngubah apapun gitu. Iya, gue sih gitu. Dan mungkin salah kita, mungkin yang tadi kita bilang, ada orang yang dipanggil untuk melayani di dalam, memilih di luar. Terjadi kekosongan, ya jangan salah di dalamnya diisi orang-orang yang bukan dipanggil Tuhan, tapi memang cari kepentingan di dalam. Dan kita harus fair ya, di dalam juga banyak terjadi ke orang-orang yang melayani bukan karena mengasihi Tuhan. Iya. Ya kita ngerti lah, ini kan banyak kepentingannya di dalam yang kalau orang nggak bisa jaga, ya ini satu hal yang mengerikan sih. Gitu. So kalau teman-teman punya hati buat bikin perubahan, jangan keluar, masuk di dalam buat perubahan ya. Yuk teman-teman yang muda nih. Siap. Oke, nah sekarang kita beralih POV-nya ke pemimpin nih. Pemimpin dalam sebuah gereja, dalam sebuah pelayanan ya. Nah, suka nggak suka, mau nggak mau, kadang kita mungkin ngalamin atau kita pernah dengar gitu loh. Kita pernah tahu bahwa ada pemimpin, tapi kita nggak sengaja nih, atau kita tahu kekurangan dari beliau gitu, kekurangannya, kejatuhan dari pemimpin itu sendiri gitu loh di gereja atau di pelayanan.
Nah, menurut kamu gimana cara tanggepinnya itu? Ketika kita tahu ada kekurangan nih dari pemimpin kita atau pemimpin kita nih lagi jatuh nih. Karena sering kali nih, sering banget yang terjadi tuh ketika ada yang tahu pemimpinnya jatuh, pemimpinnya struggle, mereka memilih untuk keluar dari tempat itu gitu. Ah, nggak bener nih pemimpinnya gitu. Udah keluar aja, cabut, cari tempat lain gitu. Karena saya merasa kalau pemimpin saya bengkok, saya juga ikutan bengkok nanti gitu. Umumnya kan begitu ya. Nah, tapi eh, menurut Koko tuh gimana gitu loh cara menanggapi hal ini tuh gimana? Apakah kita keluar itu pilihan terbaik atau kita malah stay bertahan? Kita support pemimpin kita gitu. Tapi kan ya susah lah ya gitu. Kecenderungan kita pasti memilih untuk keluar gitu. Menurut pandangan Koko gimana? Kalau pandangan saya, ini dua hal yang beda sih sebenarnya ya. Masalah stay atau enggak, atau cara kita menanggapi kelemahan pemimpin, Mm-mm. gitu ya. Ya. Nah, kalau di Hebrew perspektif, ini sekali lagi itu bukan jadi orang Ibrani ya, cuma kan kalau kita menggali dari bahasa asli dan segala macam kan cara pandang tentang banyak hal juga kita juga coba pelajari dan lihat lah ya. Jadi di dalam bahasa Ibrani itu sendiri itu tuh nggak ada kata taat tuh nggak ada yang literally diterjemahin gitu ya, taat itu tuh nggak ada. Oh ya? Nggak ada. Ada itu shema. Oke. Apa itu shema? Shema itu kita dengar suara Tuhan, oke, dan kita melakukannya sampai tuntas. Jadi kuncinya kita ini harus dengar-dengaran sama Tuhan, kita harus gimana. Jadi kalau masalah keluar atau tidaknya ya gitu ya. Jadi nanti saya akan balikin dulu nih masalah keluar atau tidak gitu ya. Kalau Tuhan bilang kamu tetap stay di situ, bukan karena pemimpinnya, tapi karena Tuhan bikin kamu di situ. Oke. Tapi kalau Tuhan udah bilang, nah kamu pergi, ya kamu harus pergi. Even itu kita lagi di zona nyaman. Saya dalam kondisi ngomong ini sebagai seorang gembala ya, dari sebuah gereja di Bandung, Kahal Bandung. Kalau Tuhan bilang kalian pindah. Karena kita harus ngajarin jemaat tuh gini loh, kamu tuh jangan ngikutin manusianya, tapi kamu ikutin Tuhannya. Selama saya masih berjalan sama Tuhan, selama pemimpinmu masih jalan sama Tuhan, sekalipun dia ada kelemahan, ya kan? Ya kamu ikutin, karena kamu ikutin Kristusnya, bukan karena ikuti orangnya. Tapi kalau pemimpinmu ini sudah berseberangan sama Tuhan, kan pilihannya gampang, kamu ikuti Tuhan atau ikuti manusia. That's a simple question sebetulnya. Jadi selama orang ini masih berjalan dalam kehendak, dalam mandat Tuhan, ya nggak ada lah orang yang sempurna. Gitu. Tapi balik lagi, kalau misalkan memang orang ini sudah nggak sejalan, ya jangan ngomong orang inilah saya lah. Kalau saya udah nggak sejalan sama Tuhan, gampang tinggalin. Kalau Tuhan ke kanan, saya ke kiri. Pilihannya gimana? Oh, kamu harus taat sama pemimpin. Nanti kalau mau bener salah, udah sama enggak lah gitu. Ya jelas kalau Tuhannya udah ke kanan, jangan mentok di sini. Karena ketika kita ikuti seorang pemimpin, itu hanya kita akan lihat ada Kristus di situ, ada Tuhan di situ. Kan gitu. Kalau Tuhannya udah nggak ada, ya kita udah nggak ikutin lagi orangnya, tapi kita ikut Kristusnya, Tuhannya di mana. Tuhan mau kemana, kita kan ikut kemana gitu. Ini kalau spesifik tentang harus bertahan atau keluar ya gitu. Nah, tapi kalau bagaimana kita menyikapi kelemahannya, nah saling mengingatkan dan menegur itu baik sebetulnya. Kalau terima, ya balik lagi ya, itu kenapa? Makanya kenapa kadang-kadang kita menyikapinya. Saya nggak bisa ngomong terlalu banyak sama lu tentang yang luar. Saya ngomong tentang saya lah gitu. Loh, Pink tahu lah kelemahan saya juga banyak, ya kan? Pertanyaannya begitu tahu cukup terlalu kaget nggak atau nggak kan? Pernah ngeliat nggak kelemahan satu hamba Tuhan terus kayak kaget banget? Pernah. Kenapa? Kok bisa yang satu kamu nggak apa-apa, biasa aja? Yang satu kayak kaget banget gitu. Kenapa? Punten. Karena pencitraannya gitu loh kok. Kayak ya terlihat wah gimana gitu. Kayak Tuhan ngomong sama saya begini begitu. Kayak wah banget lah gitu. Tapi tiba-tiba kok gitu. Nggak sama di depan, sama nggak sama di belakang.
beda nih. Jadi wajar dong kalau kita kaget. Ya. Nah, kuncinya kan di situ sebetulnya. Kenapa kadang-kadang kita ini entah nggak harus cuma pemimpin ya, tapi orang tuh kenapa di dalam gereja itu seringkali akhirnya kita punya ekspektasi yang kadang-kadang jujur ya nggak make sense menurut saya. Dituntut manusia Karena setengah dewa. kita berpikir dan kita seringkali pencitraannya kita ini kayak orang yang terlalu perfect gitu. Padahal kita ngerti kita enggak gitu kan. Nah, masalahnya ketika kita berusaha pakai topeng, ekspektasi orang itu kan too much. Ketika ekspektasi ini berlebihan, maka sebuah kesalahan kecil pun itu akan jadi mengerikan. Nah, bukankah tapi Firman bilang kita ini seperti suratan yang terbuka, harusnya orang bisa lihat kehidupan kita apa adanya gitu. Ya. Dan orang nggak cuma belajar dari kemenangan kita kok, orang juga bisa belajar dari kekalahan kita. And that's the point gitu. Jadi makanya ketika kita nggak berusaha pakai topeng, kita nggak berusaha pencitraan yang terlalu gimana. Jadi kita harus hidup apa adanya, bukan berusaha terlihat benar, ya kan? Tapi berusaha hidup benar itu dua hal beda ya, gitu kan? Nah kalau kita berusaha, orang juga akan ngerti kok. Namanya saya berusaha hidup benar, tiba-tiba saya slip nih. Toleransinya lebih tinggi nggak daripada saya, saya tutup, enggak sih nggak begitu gitu. Saya berusaha terlihat sempurna, begitu slip sedikit juga orang ekspektasinya kayak pasti gitu. Gitu kan. Jadi sebenarnya poinnya ya itu tadi sih. Bagaimana menyikapinya ya sewajarnya aja sih sebenarnya. Cuman apa yang membuat kadang-kadang jadi gak wajar ya karena itu tadi pencitraannya yang terlalu yang membuat sulit itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kita mau ngomong secara normal pada umum manusia pada umumnya, ya gimana kamu melihat kesalahan pemimpin ya sama kayak lu lihat kelemahan temen lu deh. Masalahnya kita nggak pernah bisa menempatkan pemimpin kita jadi teman kita. Untouchable soalnya. Nah, that's the point gitu. Jadi ketika kita taruh terlalu jarak, taruh yang terlalu jauh, ya itu juga akan jadi berbahaya gitu. Cuma memang ini tricky lagi ya. Kadang-kadang terlalu dekat juga bahaya. Terlalu jauh bahaya. Makanya ini balance harus balance lah gitu. Betul. Oke. Next. Nah, selain pengkhotbah, by the way, si Ko Denis ini juga orang WL ya, guys. Nah, pertanyaan yang menuju terakhir ini ada sangkut pautnya sama pelayanan WL, singer, ya pelayan mimbar seperti itulah. Salah nggak sih kok? Misalnya ketika kita nih sebagai WL di gereja kita wah nyanyi rohani gitu kan, tapi di luar kita nyanyi lagu dunia yang orang sering ngomong lagu dunia, lagu sekuler lah kayak gitu, bukan lagu rohani. Salah nggak sih? Soalnya nih relate ya, ketika aku misalnya di gereja aku nyanyi lagu puji Tuhan, Hosana gitu, Yesus kau baik, di luar gue nyanyi lagu galau segala macam. Nah terus gue tuh kayak di komen nggak boleh kayak gitu, dosa, nyanyi lagu dunia tuh dosa, nggak baik buat spirit kamu gitu. Kayak aduh pokoknya bukan hal yang baik lah gitu, dicap nggak baik lah gitu. Nah menurut pandangan koko gimana nih? Pandangan saya, sekali lagi tolong di garis bawahi, ini pandangan pribadi saya ya. Tapi juga memang ada dasar firmannya juga ya. Balik lagi, selalu kalimatnya gini, ini bukan soal benar salah, bawa kehidupan atau tidak. Fondasinya itu dulu ya. Agak tricky lagi, kayak gini ini percaya tricky nggak bisa yang ya tidak gitu kan. Ini tergantung orang ya kalau menurut saya. Jadi kalau mungkin memang orangnya dia dipanggil khusus buat itu, ya go ahead. Misalkan nih saya minta ping deh misalkan jadi WL. Oke. Bisa ping, kamu tolong sekarang saya memang dapatnya kita akan serius tentang praise and worship dan apa segala macem. Tapi saya mintanya, saya doa nih Tuhan mintanya WL-nya yang gak nyanyi lagu sekuler deh. Oke. Tapi kamu fokus di situ ya. Tapi saya siapin nih semua kebutuhan kamu dan segala macem gitu. Maksudnya ya ada penghidupan lah buat kamu. Karena ya kita mesti garis bawahi banyak orang-orang musisi gereja ini juga mereka juga hidupnya dari musisi di luar nih. Ya kita mesti kelirin dulu ya. Oke. Nah pertanyaan saya gitu. Jadi kalau misalkan saya kasih contohnya begini, kalau kasusnya seperti itu,
dengan kamu kayak begitu, kamu makin cinta Tuhan, kamu makin ngalamin Tuhan, ya kamu juga jadi berkat buat keluarga kamu, ya kan? Kalau dan semuanya gitu. Ya mungkin oke lah ya. Tapi gimana kalau kasusnya gini? Ada orang, misalkan, dia memang hidupnya dari musik ini. Oke? Dia dari musik, dia penghasilannya dari sini, dan memang di gereja dia nggak cari Cuan. nggak cari nominal rupiah lah atau dolar di situ. Oke? Nah, tapi dia memang hidupnya dari nyanyi lagu-lagu sekuler ini nih. Gitu. Nah, pertanyaan saya gitu ya. Apakah orang ini harus menghentikan semua ini untuk di sini? Tapi dia akhirnya tidak punya penghasilan dan keluarganya nggak makan, dan akhirnya keluarganya murtad sama Tuhan. Kenapa ya ini? Papa saya ini sesudah pelayanan kok malah nggak ngurus keluarga ya? Marah keluarga ini kok jadi harus yang Terlantar. dan semuanya, dan akhirnya keluarga ini malah benci sama kekristenan, dan banyak terjadi loh. Banyak terjadi orang-orang yang akhirnya ketika lihat orang tuanya sibuk melayani di dalam gereja, keluarganya terlantar. Justru orang generasi yang di bawahnya mereka anti sama kekristenan. Karena jadi korban gitu. Karena mereka masih jadi korban. Pelayanan mulu, kita nggak diurusin gitu. That's the point. Artinya coba dicek ini bukan kehidupan gak sih gitu. Nah, makanya balik lagi sekali lagi, ini bukan soal bener salah. Tapi sih bawa kehidupan atau enggak. Kalau saya sih rekomennya gini ya, kalau bisa waktu kamu nyanyi kan kamu ngalirin sesuatu yang positif. Ya at least waktu kamu nyanyi kamu alirin yang positif juga. Tapi misalkan lagunya lagu galau nih. Gimana gitu kan. Nah kan lu nyanyi gak cuma nyanyi doang ya. Apalagi kalau kamu lagi live perform. Kadang-kadang kamu juga ada waktu ngomong kan. Nah kan bisa sih misalkan kayak nyanyi lagu apa. Sebut satu lagu deh. Yang kebayang muncul misalkan. Misalnya lagu dari ini ada pendatang baru. Si Julius Kasehum ya. Lagu Kecewaku tuh. Oke. Nah itu kan lagunya galau tuh. Kayak gimana gitu pendapat Koko gitu. Kayak lagu Kesel. Nah, liriknya kalau nggak salah intinya deh dari lagu itu tuh dia ngungkapin kekecewaannya dia karena dia suka sama seseorang tapi ternyata orang itu ada yang punya gitu. Sedangkan orang ini kayak udah lama nungguin orang ini. Oke. Nah ini bawa kehidupannya gimana kan intinya gitu kan. Nah jadi kan dia bisa ngomong nih, oke ini lagu galau nih gitu kan. Tapi kalau dia bisa bilang oke gitu ya. Nah gue juga pernah ngalamin, misalnya ini pengalaman pribadi gue atau pengalaman teman gue lah siapapun lah, gue nggak tahu lah ya. Coba misalkan dia bisa bilang kayak gitu, tapi lu jangan sedih gitu. Sekalipun dunia bikin lu kecewa, tetap ada Tuhan yang bikin, yang nggak pernah ninggalin lu. Bisa lah. Gitu. Jadi at some point lu bawa kehidupan. Jadi jangan sampai lu berhenti di sedihnya doang gitu. Tapi kan selalu balik ke kehidupannya. Gitu. Jadi yang tadinya ini ini curhat, bukan curhat. Ini tentang being real aja gitu. Kayak tadi bisa gue bilang, pernah istilahnya apa? Pernah bosan nggak? Seolah-olah kita kayak nggak boleh. Dosa gitu ya kan. Ya kalau kita berarti pernah terus gimana? Ya udah, bosan aja, itu wajar kok. Itu nggak bawa kehidupan gitu kan. Ya tapi kalau kita pernah, ini real kok. Tapi kan ada solusi. Jadi Yesus dia datang, dia nggak cuma kasih jawaban, dia kasih solusinya. Kan begitu ya. Nah jadi ketika gini, oke datang, nih ada masalah. Oke, gue juga pernah galau loh, gue sama-sama lo nih. Tapi yang bikin gue nggak stuck di kekecewaan ini adalah ketika gue ketemu Tuhan. Bisa sebetulnya. Jadi ya at some point, lu jangan stop di galaunya lah. Gitu. Gitu. Oke, yang terakhir. Here. Seperti yang Koko tahu lah dalam pelayanan banyak standar gitu kan. Tentang pakaian nih kok, karena sering banget gitu kan, termasuk ya WL gitu kan, misalnya hamba Tuhannya gitu, kita ngeliat itu orang WL tapi kok pakaiannya ini ya pakai tank top gitu, atau misalnya kita ketemu sama istri gembala pakainya hot pants kayak gitu kan, kok agak tidak pantas gitu loh. Jadi apakah sebesar itu pengaruh fashion dalam dunia pelayanan? Ya balik lagi ya, ini semuanya kembali ke gereja masing-masing sih sebetulnya. Cuman kalau saya, sekali lagi ini nggak ngomong standar gereja masing-masing ya, kan setiap orang punya masing-masing. Gue cuma punya standar gini deh, kalau
standarnya, kasih satu standar dia harus gimana misalkan. Ini contoh ya, harus gimana? Misalnya Harus pakai harus jas yang gitu. wanita harus pakai rok di bawah lutut pokoknya. Oke, yang laki-laki Yang laki-laki harus pakai lengan panjang dengan misalnya. panjang. Oke, baru itu disebutnya menghargai. Gimana Baru kalau sopan. baru sopan? beribadah. Oke. Gimana kalau ada satu saudara kita di Papua yang mereka baju kehormatan itu pakai koteka. Oh iya, yang minim sekali Oh, ya. itu kan minim banget ya. Tapi itu baju kehormatan mereka loh. Hmm. Jadi kalau mereka justru terima tamu kehormatan, mereka pakai koteka. Berbanding terbalik ya dari standar ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah itu disebut nggak sopan? Enggak sih harusnya. Nah itu, nah kadang-kadang ya kita mesti melihat lah. Jadi kita tuh nggak bisa, orang-orang tuh kadang-kadang pakai standar satu untuk dipaksakan ke orang lain. Itu kan sesuatu yang kita kadang-kadang lupa untuk namanya apa ya? Untuk namanya kita bisa respect gitu loh. Dan melihat dari sisi yang berbeda gitu. Ini saya pernah waktu satu ketika ngomong kayak gini. Ada orang waktu itu pernah ngeributin lah soal ini. Terus saya tanya gini, terus kalau misalkan menurut teman-teman nih gitu, kita mau pelayanan ke anak-anak pang, terus tiba-tiba pakai jas, pakai dasi. Kira-kira mudah diterima nggak sama mereka? Ya, buat mereka ya apa sih gitu kan? Kita mau apa juga akan lebih sulit kan begitu. Ya. Tapi hal yang sebaliknya gitu, kita mau pelayanan ke orang-orang yang mungkin bisnismen dan segala macam, kita pakai baju anak pang gitu. Ya ini kan gimana kita bisa menyesuaikan aja sih, kan kalau ingat sekali lagi ada ekspresi, ada esensi. Nah kadang-kadang kita terlalu ribut sama ekspresi gitu. Oke. Ya kalau saya sih selalu prinsipnya ya apa ya, jangan terlalu fokus sama ekspresinya lah gitu. Karena buat saya yang paling penting gimana kita bisa menyampaikan firman-Nya itu jauh lebih penting sebenarnya. Contoh misalkan kayak gini, saya misalkan datang sama anak pang atau jangan apalah anak nongkrong gitu, terus saya pakai kaos begini, tapi saya bisa ngobrol firman Tuhan. Itu jauh lebih bagus daripada saya pakai jas, shalom, apa kabar, Ya, shalom takut alehim, orang yang ada. itu apaan sih gitu kan gitu ya. Nah, tapi kalau saya datang ke kumpulan para pendeta, saya pakai celana pendek, sandal jepit, saya ngomong juga nggak didengar. Iya, benar. Jadi poinnya ya kita bisa pergunakan itu untuk bantu kita memudahkan aja aksesnya. Jadi fokusnya bukan soal outfitnya, tapi kira-kira outfit ini memberikan value lebih nggak sih, gitu aja sih pentingnya. Ya kan? Ya mungkin kalau saya datang ke Papua pakai koteka, mereka kan lebih merasa welcome. Dan kalau saya bisa share di situ hanya karena saya pakai koteka, mungkin saya akan lakukan itu. Saya mungkin akan melakukan itu. Jadi ini bukan sekedar ya kalau saya berani ya, maksudnya gitu kan, karena itu butuh keberanian khusus ya untuk pakai baju yang seminim itu ya gitu. Tapi kalau kita punya keberanian itu ya mungkin buat mereka kan jauh lebih mudah diterima gitu. Nah, jadi balik lagi, jangan fokus sama outfitnya lah. Tapi kira-kira outfit ini membantu memberi added value atau enggak gitu aja sih. Nah, cukup simpel lah ya. Cukup simpel ya hari ini. Banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang selama ini pengen kita cari jawabannya, tapi hari ini udah dibahas di podcast Ngobrol Yuk. Nah, semoga dari jawaban-jawaban yang udah dikasih sama Ko Denis bisa membantu teman-teman semua. Oke, sampai ketemu di episode podcast Ngobrol Yuk di minggu depan. See you! See you!